Bunda itu kalau pagi sekitar jam 10:30 mulai lapar ya. Jadi kalau mulai lapar biasanya ya ngemil-ngemil dulu. Itu biskuit rasa gandum dan minumnya susu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini Bunda cemilannya coklat ya, dan minumnya sirup campur es batu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini sebelum sarapan makan onde-onde dan minumnya kunyit yang diparut campur seri. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap wanita memang memiliki siklus haid yang berbeda ya. Ada yang mengalami haid secara teratur, tepat waktu, ada yang tidak. Jadi wanita yang haid datang terlambat itu ya ada penyebabnya ya. Kalau dari sisi akhlak ada yang terlalu cepat ya, ada juga yang berlangsung lama, dan ada pula yang terlalu singkat. Jadi siklus haid normalnya rata-rata antara 21 sampai 35 hari dengan lama perdarahan 2 sampai 8 hari. Kalau di dalam kitab fikih rata-rata kebanyakan itu ya 7 hari ya. Jadi kalau sampai lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah, darah penyakit, darah yang enggak normal. Jadi siklus haid jadi tidak teratur umumnya karena terjadi ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Mengapa kok sampai enggak seimbang ya? Ini kalau dari sisi akhlak ya. Jika seorang wanita mengalami menstruasi atau haid dan mengalami perdarahan yang cukup banyak atau dalam bahasa medisnya menorhagia. Jadi mengalami gangguan seperti itu biasanya kalau wanita ini dinasihati itu suka membantah saat dinasihati. Ini tolong digarisbawahi. Kalau nyeri, jadi saat haid terasa nyeri, ini ada dua jenis gangguan ya. Haid yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri bisa karena dysmenorrhea ya, atau kondisi gangguan haid yang disertai dengan nyeri dan terjadi biasanya pada hari pertama atau kedua. Ini kalau dari sisi akhlak mengalami kram atau nyeri, ini biasanya kalau dinasehati orang tua itu jengkel ya. Tadi kan dinasehati orang tua tuh nggak mau ya, membantah. Kalau ini dinasehati tuh malah jengkel. Sering jengkel ya, dinasehati jengkel, terus lihat sikap orang tuanya tuh jengkel. Pokoknya sering jengkel dan suka bertengkar dengan orang tua. Jadi jengkel, suka bertengkar itu nanti bisa menyebabkan haidnya nggak normal ya. Jadi sakit terlalu banyak, ini kan nggak normal. Saat wanita mengalami haid secara terus-menerus atau mengalami siklus haid yang cukup panjang, ini kalau berbicara dengan orang tuanya biasanya kalau ada masalah di antara dia dan orang tuanya, kalau memang sudah punya suami ya berarti sering ada masalah antara si istri ini dengan suaminya atau anaknya, dilakukan dengan emosi ya, atau meledak-ledak. Jadi saat memiliki keinginan akan dipendam ya, tapi selanjutnya disampaikan dengan penuh emosi. Biasanya seperti itu. Jadi untuk masalah haid yang tidak lancar, bahkan tidak pernah haid dalam jangka waktu lama, jadi lama sekali nggak haid, waktunya haid ya nggak haid. Biasanya ini merasa kesal ya, yang dipendam entah kepada ibunya dan ibu mertuanya atau seperti itu ya.
Ya kalau belum punya mertua ya berarti dengan ibunya, kalau sudah punya mertua ya biasanya dengan ibu mertua atau kepada suaminya jika sudah memiliki suami ya. Kalau belum memiliki suami biasanya dengan ibunya. Kalau sudah menikah biasanya kalau nggak dengan ibu mertua ya dengan suaminya. Jadi kalau ingin normal kembali ya akhlak harus diperbaiki ya. Jangan bertengkar dengan orang tua. Kalau dinasehati didengarkan. Jangan suka jengkel. Jadi jengkel ini penyebabnya macam-macam ya. Dinasehati jadi jengkel atau melihat tingkah laku orang tuanya nggak suka ya, jengkel itu bisa. Ya pokoknya kalau pingin normal haidnya teratur, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, ya nggak sakit, ya perbaiki akhlak. Insya Allah kalau memperbaiki akhlak diberikan normal ya, haidnya normal, tidak sakit. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai alergi ini penyebabnya dua macam ya. Yang pertama, pernah melihat kedua orang tuanya berantem, terus memihak salah satu dari orang tuanya. Misalnya ketika ayahnya dan ibunya berantem itu dia benci ayahnya tapi suka ibunya, atau benci sama ibunya dia suka sama ayahnya. Kadang-kadang orang tua itu kan nggak tahu ya, kita ini sebagai anak itu nggak tahu permasalahannya itu apa. Jadi ada permasalahan yang kadang-kadang anak itu nggak tahu ya, pokoknya tahu-taunya orang tuanya itu berantem. Ya kalau seperti itu biasanya salah satu orang tuanya itu ada yang dibenci ya. Jadi bukan benci sifatnya saja tapi juga benci orangnya. Nah itu kalau sampai bertahun-tahun ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan alergi. Itu yang pertama. Yang kedua, alergi disebabkan karena ambisi tinggi. Ambisi ingin disegani. Ya cuma dua itu ya, kalau nggak punya sifat seperti itu, nggak ambisi ingin disegani, terus nggak marah sama orang tua, insya Allah ya tidak akan mengalami alergi. Jadi marahnya itu disebabkan pernah melihat kedua orang tuanya berantem, terus jadi benci, entah benci sama ayahnya saja atau ibunya saja, seperti itu. Dan itu terus-menerus kebencian itu disimpan. Ya kalau orang itu benci terhadap sifatnya ya wajar ya. Ya memang nggak suka. Misalnya orang tua berantem terus anak nggak suka, ini ya sebenarnya wajar. Kalau memang nggak suka ya hanya sifatnya saja ya, nggak boleh sama orangnya. Kalau sama orangnya ya kadang-kadang orangnya sudah baik, sudah nggak berantem lagi ya masih benci aja sampai bertahun-tahun. Nah, itu kan nggak boleh yang seperti itu ya. Ya ada yang memang seperti itu ya, padahal ya sudah baikan ya ibunya dan ayahnya, tapi masih membenci ya. Jadi ada anak itu yang memang memihak pada salah satu orang tuanya ya. Ya kadang benci ibunya, tapi ayahnya enggak. Ada yang benci ayahnya, tapi kepada ibunya enggak ya, gara-gara berantem itu. Itulah yang menyebabkan nanti alergi, diingatkan oleh Allah dengan alergi. Jadi alergi itu penyebabnya dua. Yang pertama ya pernah melihat orang tuanya berantem terus benci. Yang kedua ambisi tinggi, ambisi ingin disegani.